Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai investment atau yang disebut dengan investasi. Pada bagian awal akan dijelaskan oleh saya, Devi Kurnia Putri, dengan NIM 19030/2017. Dan untuk bagian kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Alfiani Rizky Adlia dengan NIM 020. Jadi teman-teman, sebelum masuk pada materi selanjutnya, awal menjelaskan tentang investasi. Investasi itu apa sih? Kalau menurut aku, investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal bagi pemilik kepada perusahaan yang nantinya pemilik modal berharap akan mendapatkan sesuatu dari investasi tersebut pada perusahaan. Ada beberapa jenis investasi. Yang pertama, debt investment atau yang disebut dengan investasi hutang adalah investasi pada obligasi pemerintahan dan obligasi perusahaan, meliputi amortisasi biaya, nilai wajar, dan nilai wajar option. Untuk yang kedua adalah investment in equity securities atau yang disebut dengan investasi dalam bentuk saham, meliputi nilai wajar, metode ekuitas, dan konsolidasi. Dan yang ketiga adalah other reporting issues atau yang disebut dengan masalah pelaporan lainnya, meliputi penurunan nilai, transfer between categories, fair value controversy, and summary. Aset keuangan. Aset keuangan adalah aset non-wujud yang memiliki nilai dikarenakan klaim kontrak. Misalnya seperti deposito bank, obligasi, dan saham. Aset keuangan memiliki beberapa definisi, yaitu 1. Kas atau setara dengan uang tunai. Yang kedua adalah investasi ekuitas di perusahaan lain. Yang ketiga adalah hak kontraktual untuk menerima kas dari entitas atau perusahaan lain. Ada dua pengukuran, yaitu amortisasi biaya dan nilai wajar. Untuk amortisasi biaya adalah suatu prosedur yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu untuk mengurangi nilai aktiva tak berwujud dan nilai biaya. Yang kedua adalah nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas atau utang dalam transaksi yang teratur. Dasar pengukuran. Pengukuran aset keuangan didasarkan atas dua kategori atau dua kriteria. Yang pertama yaitu karakteristik arus kas atas aset keuangan. Yang kedua adalah model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangan. Model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangan yang sebagai kriteria untuk menentukan aset tersebut harus diukur pada biaya perolehan amortisasi atau nilai wajar perusahaan. Ada beberapa akun yang memenuhi kriteria di amortisasi biaya, yaitu investasi hutang seperti piutang, hutang, dan investasi hutang. Dasar pengukuran investasi ekuitas umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Adapun rangkuman akuntansi investasi, yang pertama adalah debt. Debt memiliki kriteria yaitu meet business model and contractual cash flow test atau memenuhi model bisnis dan laporan arus kas kontraktual, masuk dalam pendekatan penilaian amortisasi biaya. Poin kedua, doesn't meet the business model test atau tidak memenuhi model bisnis, masuk dalam penilaian wajar. Untuk yang kedua adalah equity atau modal, memiliki kriteria yaitu doesn't meet contractual cash flow test
atau tidak memenuhi laporan arus kas kontraktual masuk dalam nilai wajar. Investasi hutang dicirikan dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu atas pokok utang dan bunga atas pokok utang. Untuk pengukurannya ada dua, yaitu amortisasi biaya dan nilai wajar. Amortisasi biaya pengakuan awal sejumlah investasi dikurangi pembayaran kembali dan sejumlah bersih dari pengurangan ketika tidak dibayar. Nilai wajar jumlah di mana aset dapat ditukarkan. Adapun ilustrasi sebagai berikut. Robinson Company membeli obligasi Euramaster Corporation senilai $100.000 dengan bunga 8% tanggal 1 Januari 2011 dan membayar $92.278. Obligasi jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan bunga pasar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Robinson Company mencatat sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2011, dengan jurnal investasi obligasi pada kas senilai $92.278. Pada ilustrasi yang kedua, Robinson Company mencatat pembayaran bunga pada 1 Juli 2011 sebagai berikut. Kas sebesar $4.000 pada debit, investasi obligasi sebesar $614 pada debit, pada pendapatan bunga sebesar $4.614 pada kredit. Ilustrasi yang ketiga, pada akhir tahun, Robinson Company mencatat bunga dan amortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2011 dengan jurnal sebagai berikut. Piutang bunga sebesar $4.000 pada debit, investasi obligasi sebesar $645 pada debit, dan pendapatan bunga sebesar $4.645 pada kredit. Ilustrasi yang keempat, Robinson Company menjual investasi obligasi pada tanggal 1 November 2013 dengan harga 99,75 ditambah bunga akrual. Robinson mencatat amortisasi diskonto sebagai berikut. Pada tanggal 1 November 2013 dengan jurnal investasi obligasi pada pendapatan bunga sebesar 522 didapat dari jurnal amortisasi sebelumnya, yaitu 783 dikali 4/6 sama dengan $522. Jurnal untuk perhitungan atas keuntungan penjualan adalah kas sebesar 102.417 pada pendapatan bunga sebesar 2.667, investasi obligasi sebesar 96.193, keuntungan penjualan investasi obligasi sebesar 3.557. Untuk keuntungan penjualan investasi obligasi didapat dari selling price of bonds atau harga jual obligasi sebesar 99.750, lalu dikurangi dengan amortisasi biaya sebesar 95.671 dan amortisasi diskonto sebesar 522. Lalu hasilnya adalah keuntungan penjualan investasi obligasi sebesar 3.557. Investasi hutang sebagai nilai wajar jika investasi hutang ditahan selama periode pelaporan dan akan dicatat pada amortisasi biaya. Akan tetapi, pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan biasanya menyesuaikan dari amortisasi biaya ke nilai wajar dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan bagian dari net income atau pendapatan bersih.
Untuk ilustrasi yang kelima, nilai wajar atas investasi hutang sebesar $95.000 pada tanggal 31 Desember 2011. Untuk jurnalnya adalah penyesuaian sekuritas atas nilai wajar pada debit dan keuntungan rugi yang belum terrealisasi pada kredit sebesar $1.463 didapat dari nilai wajar pada 31 Desember 2011 sebesar $95.000 dikurangi dengan amortisasi biaya sebesar $93.537 dan hasilnya adalah keuntungan atau rugi yang belum terrealisasi sebesar $1.463. Ilustrasi yang keenam, pada 31 Desember 2012 diasumsikan nilai wajar hutang investasi dari EV Master sebesar $94.000. Jurnalnya Unrealized Holding Gain or Loss atau laba rugi pendapatan yang belum terrealisasikan pada penyesuaian sekuritas nilai wajar sebesar $2.388 didapat dari penjumlahan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Ilustrasi yang ketujuh, asumsikan sekarang bahwa Robinson Company menjual investasinya pada tanggal 1 November 2013. Satu-satunya perbedaan terjadi pada tanggal 31 Desember 2013. Sejak obligasi tidak lagi dimiliki oleh Robinson, penyesuaian nilai wajar harus disajikan nol. Robinson membuat entry berikut untuk mencatat penghapusan akun valuasi, yaitu penyesuaian sekuritas nilai wajar pada laba atau rugi pendapatan yang belum terrealisasikan sebesar $925. Dari portofolio di atas, web membuat jurnal penyesuaian pada akun penyesuaian nilai wajar efek untuk mencatat penurunan nilai dan untuk mencatat kerugian sebagai berikut. Unrealized holding gain or loss income pada securities fair value adjustment dengan nominal $9.537. Selanjutnya, Web Corporation menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2020 sebesar $90 dan di mana pada saat itu nilai buku sebesar $94.214. Maka perhitungan yang direalisasi sebagai berikut. Biaya perolehan yang diamortisasi sebesar $94.214 dikurangi dengan harga jual obligasi sebesar $90.000 sehingga kerugian atas penjualan obligasi sebesar $4.214. Maka dapat jurnal sebagai berikut. Kas sebesar $90.000, gain loss on sale of debt investment sebesar $4.214 pada debt investment sebesar $94.214. Selanjutnya, web melaporkan kerugian yang direalisasi pada other income dan expense dalam laporan laba rugi dengan asumsi tidak ada pembelian lainnya dan penjualan obligasi pada tahun 2012. Web pada tanggal 31 Desember memiliki informasi yang ditujukan pada ilustrasi berikut. Dalam portofolio investasi utang pada tanggal 31 Desember 2012, dapat dilihat bahwa investasi obligasi 10% Anacorp Corporation dengan biaya perolehan yang diamortisasi sebesar $200.000 dengan nilai wajar $195.000 dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar $5.000. Lalu ada saldo penyesuaian nilai wajar efek sebelumnya dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar $9.537 sehingga mendapatkan hasil penyesuaian nilai wajar efek dengan total keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar $4.537. Selanjutnya, web melaporkan kerugian yang direalisasi pada other income dan expense dalam laporan laba rugi dengan asumsi tidak ada pembelian lainnya dan penjualan obligasi pada tahun 2012. Web pada tanggal 31 Desember memiliki informasi yang ditujukan pada ilustrasi berikut. Dalam portofolio investasi utang pada tanggal 31 Desember 2012, dapat dilihat bahwa investasi obligasi 10% Anacorp Corporation
dengan biaya perolehan yang diamortisasi sebesar 200.000 dengan nilai wajar 195.000 dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar 5.000. Lalu ada saldo penyesuaian nilai wajar efek sebelumnya dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar 9.537 sehingga mendapatkan hasil penyesuaian nilai wajar efek dengan total keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar 4.537. Investasi ekuitas. Investasi ekuitas atau equity investment merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Investasi juga termasuk hak untuk memperoleh dan melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati atau ditentukan. Biaya perolehan investasi ekuitas diukur pada harga pembelian efek. Klasifikasi investasi tergantung pada persentase hak suara investor yang dipegang oleh investor. Dibagi menjadi 3. 1. Kepemilikan kurang dari 20% atau metode nilai wajar, yang berarti investor memiliki hak pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20% sampai 50% atau disebut metode ekuitas, berarti investor memiliki pengaruh signifikan. Dan yang terakhir, kepemilikan lebih dari 50% atau yang disebut laporan konsolidasi, berarti investor memiliki kepemilikan pengendali. Selanjutnya, akuntansi dan pelaporan untuk investasi ekuitas tergantung pada tingkat pengaruh dan jenis efek yang terlibat, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Kategori kepemilikan kurang dari 20% yang diperdagangkan. Penilaiannya berupa nilai wajar, keuntungan dan kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi diakui pada laba neto. Pengaruh penghasilan lainnya, dividen diumumkan keuntungan dan kerugian dan penjualan. Sedangkan kepemilikan kurang dari 20% yang tidak diperdagangkan, penilaiannya nilai wajar, keuntungan dan kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi diakui pada penghasilan komprehensif lain dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Pengaruh penghasilan lainnya, dividen diumumkan keuntungan dan kerugiannya dari penjualan. Kepemilikan antara 20% sampai 50%. Penilaian ekuitas. Keuntungan dan kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi tidak diakui. Pengaruh penghasilan lainnya, proporsi bagian laba neto investi. Kepemilikan lebih dari 50%, penilaiannya konsolidasian. Dengan keuntungan dan kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi tidak diakui. Pengaruhan penghasilan lainnya tidak dapat diterapkan. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya, ada dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%. Berdasarkan IFRS, anggapan bahwa investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan, artinya perusahaan memiliki efek tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga, seperti halnya investasi obligasi yang dimiliki untuk diperdagangkan. Akuntansi umum dan aturan pelaporan untuk investasi ini adalah untuk menilai efek pada nilai wajar dan mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas laba neto atau yang disebut metode nilai wajar atau fair value method. Namun juga ada investasi ekuitas yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk selain diperdagangkan. Misalnya perusahaan mungkin perlu untuk memiliki investasi ekuitas yang digunakan untuk menjual produknya di daerah tertentu. Dalam situasi ini, pencatatan kerugian atau keuntungan yang belum direalisasi dalam laba rugi seperti yang diperlukan investasi perdagangan tidak menunjukkan kinerja perusahaan sehubungan dengan investasi ini. Akibatnya IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklarifikasi sebagai investasi ekuitas sebagai tidak diperdagangkan. Investasi ekuitas tidak diperdagangkan dicatat sebagai besar nilai wajar pada posisi laporan posisi keuangan dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dan diperlukan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Investasi ekuitas. Jurnal akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan adalah sama seperti investasi ekuitas yang diperdagangkan, kecuali untuk mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi.
Untuk investasi ke ekuitas yang tidak diperdagangkan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Dengan demikian, akun berjudul keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ekuitas. Dalam metode ekuitas atau equity method, investor atau investor mengakui hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan awalnya mencatat investasi pada biaya perolehan saham, tapi kemudian menyesuaikan jumlah setiap periode perubahan dalam aset neto investor. Artinya, bagian proporsional dari laba rugi investor secara berkala meningkatkan atau menurunkan jumlah tercatat investasinya. Semua dividen yang diterima oleh investor dari investor juga menurunkan jumlah tercatat investasi. Metode ekuitas mempengaruhi bahwa laba investor meningkatkan aset neto investor dan bahwa kerugian investor dan dividen menurunkan aset neto. Dengan menggunakan dividen sebagai dasar untuk mengakui pendapatan menimbulkan masalah tambahan. Misalnya, asumsikan bahwa investor melaporkan rugi neto, namun investor memiliki pengaruh untuk memaksa pembayaran dividen kerugian. Dengan kata lain, penggunaan dividen sebagai dasar untuk mengakui laba tidak melaporkan situasi ekonomi yang sesuai. Selanjutnya, di slide ini kita dapat melihat perbedaan metode nilai wajar dengan metode ekuitas. Pada tanggal 2 Januari 2011, Max Company membeli 48.000 saham. 20% saham biasanya mini company dengan biaya perolehan sebesar $10 per saham. Dalam metode nilai wajar dapat dilihat jurnalnya adalah investasi ekuitas pada kas sebesar 440 dan metode ekuitas investasi ekuitas pada kas 480. Selama tahun 2011, mini company melaporkan laba neto sebesar $200.000. Saham Max Company adalah 20% atau 40.000. Dalam metode nilai wajar tidak dicatat atau tidak ada jurnal. Sedangkan metode ekuitas, pencatatannya adalah investasi ekuitas pada pendapatan dari investasi sebesar 40.000. Pada tanggal 31 Desember 2011, banyak 48.000 saham mini company memiliki nilai wajar atau harga pasar sebesar $12 per saham atau $576.000. Dalam metode nilai wajar dicatat sebesar penyesuaian nilai wajar efek sebesar 96.000 pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi sebesar 96.000. Sedangkan pada metode ekuitas tidak dicatat atau tidak ada jurnal. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2012, mini company mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 100.000. Mini company menerima 20% atau $20.000. Pada metode nilai wajar, pencatatannya adalah kas pada pendapatan dividen sebesar 20.000. Sedangkan metode ekuitas dicatat kas pada investasi ekuitas sebesar 20.000. Selama tahun 2012, mini melaporkan kerugian neto sebesar 50.000. Saham mini company adalah 20% atau 10.000. Dalam metode nilai wajar, itu tidak dicatat atau tidak ada jurnal. Sedangkan metode ekuitas dicatat kerugian investasi pada investasi ekuitas sebesar 10.000. Pada tanggal 31 Desember, sebanyak 48.000 saham mini company memiliki nilai wajar atau harga pasar sebesar $11 atau $528.000. Dalam metode nilai wajar dicatat dengan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi pada penyesuaian nilai wajar efek sebesar 48.000. Dapat 48.000 diperoleh dari 528 dikurangi 480 sehingga nominalnya sebesar 48.000. Sedangkan dalam metode ekuitas tidak dicatat atau tidak di jurnal. Selanjutnya kita membahas tentang penurunan nilai. Untuk investasi utang, perusahaan menggunakan uji penurunan nilai untuk menentukan apakah kemungkinan besar investor tidak akan mampu untuk menagih semua jumlah yang jatuh tempo sesuai dengan persyaratan
kontraktual. Jika investasi turun nilainya, perusahaan harus mengukur kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai atau impairment. Rugi penurunan nilai ini dihitung sebagai selisih antara jumlah tercatat ditambah bunga yang masih harus dibayar atau accrual interest dengan mendiskonto arus kas masa depan yang akan diharapkan pada suku bunga efektif historis dari investment tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontroversi nilai wajar. Pada bagian ini akan ditunjukkan beberapa isu yang belum terpecahkan. Yang pertama adalah pengukuran berdasarkan model bisnis. Perusahaan menilai investasi utang pada nilai wajar atau biaya perolehan yang diamortisasi tergantung pada model bisnis untuk mengelola investasi tersebut. Beberapa pihak percaya bahwa kerangka kerja ini memberikan informasi yang lebih relevan tentang kinerja dari investasi tersebut. Beberapa pihak lainnya tidak setuju. Mereka menyatakan bahwa dua investasi utang yang sama dapat dilaporkan dengan cara yang berbeda. Dan yang kedua adalah gains trading atau keuntungan perdagangan. Investasi utang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih akan dilaporkan pada biaya perolehan yang diamortisasi. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi ini tidak akan diakui sebagai laba rugi. Demikian pula keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan juga tidak diakui sebagai laba rugi, meskipun perdagangan yang signifikan pada klasifikasi tersebut diakui sebagai dapat menimbulkan pertanyaan tentang asumsi model bisnis manajemen sehubungan dengan klasifikasi tersebut. Perusahaan dapat memasukkan dalam keuntungan perdagangan atau yang disebut juga cherry picking, snaking, atau keuntungan perdagangan. Yang ketiga adalah liabilities non fair valued atau liabilitas yang tidak dinilai dengan wajar. Banyak pihak berpandangan bahwa jika perusahaan melaporkan investasi pada nilai wajar, perusahaan juga harus melaporkan liabilitas pada nilai wajar. Mengapa? Dengan mengakui perubahan nilai hanya pada satu sisi dari laporan posisi keuangan, tingkat volatilasi yang tinggi dapat terjadi pada jumlah laba rugi dan ekuitas. Dan yang terakhir adalah fair value final comment atau nilai wajar komentar akhir. IASB atau FASB percaya bahwa informasi nilai wajar untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan memberikan informasi yang lebih berguna dan relevan dibandingkan dengan sistem berbasis biaya. IASB dan FASB mengambil posisi ini karena nilai wajar mencerminkan setara kas terkini dan instrumen keuangan dibandingkan biaya transaksi masa lalu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.